Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan ada saat ini, yang ada di Salatiga ataupun di luar kota. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Kami berharap untuk semua kita dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang saat ini fit, dalam menghadapi semua yang terjadi hari ini. Dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini izinkan saya untuk memberikan beberapa pengumuman. Dan tentunya yang pertama yang selalu dan saya ingin kita semua dengar bahwa kita masih ada dalam ibadah online. Dan tentunya biarkan ini menjadi satu berkat buat kita. Dan ketika saudara ingin memberikan masukan, saudara bisa memberikan masukan di kolom komen yang ada di bawah. Saudara bisa memberikan masukan-masukan kepada kami, kepada AFJF Fathershouse Salatiga. Nah, pengumuman yang pertama saudaraku, saya rindu di hari-hari ini kita tetap menjaga kondisi kita. Kita tetap menjaga kesehatan kita menjaga diri kita dengan 4M. Yang pertama adalah senantiasa ketika saudara keluar, saudara berbicara dengan banyak orang, pakailah masker. Kemudian jangan pernah lupa dan sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun. Dan tentunya saudaraku, ini sangat penting, jangan pernah menyentuh mata, mulut, ataupun hidung ketika saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang perlu memegang segala sesuatunya. Saudara harus mencuci tangan dengan sabun sampai bersih, dan kalau perlu saudara pakai hand sanitizer. Nah, kemudian saudara harus tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kalaupun saudara bekerja di tempat yang banyak orang yang berkerumun, patuhilah protokol kesehatan yang ada. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, multivitamin, dan tentunya makanan yang bergizi dan seimbang, olahraga tentunya, dan saudara mengkonsumsi multivitamin untuk supaya saudara fit, supaya saudara terus ada dalam kondisi yang sehat dan bisa menghadapi semua keadaan yang ada ini. Dan tentunya yang terakhir yang saudara tidak boleh lupa adalah tetap berdoa, meminta perlindungan Tuhan tiap pagi, tiap malam, kemanapun saudara pergi. Biarkan kita terus memuji, menyembah Tuhan, dan meminta Tuhan menyertai kita. Dan saudaraku kasih Tuhan, sebelum saya mengakhiri pengumuman ini, tentunya saudara yang belum follow akun Instagram dari Fathershouse CC yang ada di bawah ini, saudara follow, dan atau saudara bisa subscribe di YouTube IFJF Fathershouse Salatiga. Saudara bisa mendapatkan informasi, pengumuman, dan tentunya ayat-ayat setiap hari yang akan menguatkan dan memberkati kita. Nah, bagi saudara yang membutuhkan konseling dan doa, saudara bisa mencatat nomor Pastor Sam yang ada di bawah ini, dan saudara jangan takut untuk saudara menghubungi, saudara meminta dukungan doa, mungkin bukan hanya lewat telepon, tapi mungkin bisa dengan lewat WA. Dan yang terakhir, sebelum kita mengikuti ibadah kita, saya rindu setiap keluarga, setiap saudara dimanapun kita ada saat ini, kita harus berdoa untuk bangsa kita. Kita harus bersyafaat untuk bangsa kita. Hari-hari ini banyak demo-demo, banyak kerusuhan. Mari kita ucapkan berkat dan damai untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita. Dan kita juga berdoa untuk masyarakat saat ini supaya tidak terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dan biarkan doa-doa kita bisa membungkus bangsa ini dengan kemenangan demi kemenangan dan damai sejahtera atas bangsa ini. Dan akhirnya, mari kita siapkan hati, pikiran kita, siapkan roh kita untuk kita mengikuti ibadah kita hari ini. Mari kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, saya percaya kita semua di tempat kita masing-masing dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini
saya mau mengundang kita semua nih. Apapun yang kita hadapi saat ini, kekhawatiran, ketakutan, kita mau tanggalkan itu sejenak ya. Kita mau serahkan itu kepada Tuhan, dan hari ini kita mau fokus kepada Dia, Sang Sumber dan yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha powerful, yang maha segalanya. Kita mau memujikan nama Dia di tempat yang maha tinggi. Amin. Siap ya? Mari, saya mau undang kita semua dimanapun Bapak Ibu berada untuk bangkit berdiri. Boleh kita siapkan hati kita, angkat tangan kita, ajak anak, istri, semuanya, ya, pembantu juga boleh ya untuk memuji Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap ya? Ya, mari kita puji Tuhan. Amin. Tak terlukiskan, amin, kasih yang Kau berikan, karya termegah, termegah. Mari jemaat katakan, tiada tandingannya, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku, menjagaku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa siapa? Bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, kuasa Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Katakan Maha Kuasa, kuasa Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Amin. Mari jemaat katakan, kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa siapa? Bahwa Yesuslah Tuhan. Sama-sama katakan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, kuasa Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami mau percaya ini Tuhan, bahwa Engkau Maha Kuasa, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami gak mau khawatir lagi Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau. Yes Lord. Mari jemaat sama-sama ya. Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Yes Lord. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Yes God. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, apapun yang sedang kami alami saat ini, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang tak tergoncangkan, Engkau Allah yang tak tergoyahkan Tuhan.
oleh segala sesuatu yang kami sedang hadapi di dunia ini. Mungkin banyak kekhawatiran, tapi Engkau adalah Allah kami Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, karena mempunyai Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang mengerti kami, Allah yang selalu menopang kami, yang gak pernah meninggalkan kami terjatuh, gak pernah membiarkan kami tergeletak Tuhan. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Kami mau deklarasikan bahwa Engkau tetap Allah kami. Yes Lord. Kita mau menyanyikan ini dengan hati kita. Kita mau percaya ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari jemaat nyanyikan. Tak tersela mimpi pikiranmu, tak terukur, yes Lord, panjang setia. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Tergoncangkan situasi apapun. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, yes God, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Engkau tetap Tuhan, yes Lord. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau
angkat tanganmu. Sembah Dia. Hanya Engkau. Deklarasikan ini. Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Saat ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini. Mungkin situasi rasa-rasanya nggak sanggup lagi kita jalani. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dead ends everywhere. Seakan nggak ada jalan keluar lagi. Tapi satu hal yang ingin saya undang melalui pujian ini. Lihat kepada Tuhan. Lihat kepada Allah. Karena Dia Allah yang tak tergoncangkan. Dia Allah yang tak tergoyahkan. Yang mau memegang kita dengan teguh, gak pernah lepasin kita. So trust Him. Today trust Him. Whatever the situation are, hold His hand tight. Amin saudara. Mari kita ambil waktu. Ku sembah. Come on church. Yesus hanya Engkau. Amin. Katakan Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Come on. Dari yang kami minta, yang sanggup menghancurkan segala belenggu, yang sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup. Engkaulah Allah yang luar biasa, satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus mempunyai Allah yang seperti Engkau. Oh Lord, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkekuatan kami.
Engkau tetap. Mari jemaat katakan, Allah. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh percaya saat ini bahwa Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami. Engkau adalah Allah yang di atas segala badai kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, bicara lebih jauh lagi, bicara kepada kami lebih dalam lagi, kuatkan kami lagi, konfirmasikan kepada kami lagi bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tuhan tolong berkati Pastor Sam yang akan bawakan firman. Urapi dia Tuhan, sehingga apapun yang dia katakan merupakan message, ungkapan isi hati-Mu Yesus. Thank you Lord. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Mari jemaat semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Happy Sunday buat saudara jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Sebelum saya ingin sampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini saya berbicara tentang God is in the house. Ada Tuhan di rumahmu. Ada Roh Kudus di rumahmu. Mungkin saudara berkata, gimana saya tahu Tuhan ada di rumah saya? Bagaimana saya tahu Roh Kudus ada di ruang tamu saya? How do I know that God is in the house? Well, kita nyanyi lagu ini yuk sama-sama sebelum kita dengarkan pesan Tuhan. What happened if God is in the house? Apa yang terjadi ketika Tuhan ada di rumah saudara? Kita nyanyikan referen pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sana, di ruang tamu saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sana dalam hidupmu, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. God is in the house. Itu yang terjadi ketika 2000 tahun lalu, ketika Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Ketika dia berkata sudah selesai, something happened in the temple. Sesuatu terjadi di bait suci yang tentunya memporak-porandakan tradisi, merusak tatanan agama yang ada pada waktu itu. Membongkar bangkir teologi kita tentang di mana Tuhan hadir. Membongkar bangkir teologi kita yang berkata bahwa oh inilah tempat kudus, inilah tata cara ibadah yang kudus, inilah gedung yang kudus, bait suci yang kudus. Itu 2000 tahun lalu. Dan sesuatu terjadi di bait suci ketika dia berkata sudah selesai. Kemudian tabir bait suci robek dari atas sampai ke bawah. Ini berbicara tentang Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru.
Bukan cuma Tuhan melakukan interupsi, tetapi Tuhan melakukan disrupsi. Not just interruption but disruption. Kalau interupsi itu kayak sidang-sidang di DPR ya. Ketika membahas katakan UU Cipta Kerja sekarang ini yang sedang diprotes, demo di sana sini. Walaupun kebanyakan ya 60% yang demo itulah pelajar. Ya, seberapa mereka yang mengerti, dan mungkin mayoritas ditanya, demo untuk apa? Apa yang diperjuangkan? Mereka semua nggak tahu. Sebagian besar. Nah, ketika pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada banyak interupsi. Nah, ketika interupsi ini tidak diikuti, maka ya, ada dua partai kalau tidak salah yang walk out ketika pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya. Tapi kemudian setelah interupsi selesai, ya lanjut terus jalan pembahasan undang-undang itu. Jadi itu interupsi. Tapi yang hari-hari ini terjadi bukan cuma interupsi sebentar kemudian balik lagi ke ritme dan hal yang biasa seperti sebelum terjadi interupsi. Tapi yang terjadi sekarang beyond, God is interrupting. Bukan cuma Tuhan melakukan interupsi, tapi Tuhan sedang melakukan disrupsi, di mana Tuhan sedang berkata mengganggu kita, mengganggu tatanan agama, mengganggu tatanan hidup yang selama ini kita tahu. Dan saya ingin beritahu, kita bukan cuma hidup di akhir zaman, tapi kita sedang ada pada zaman berakhir. Bukan cuma akhir zaman, tapi zaman yang kita tahu, zaman yang kita kenal, zaman yang selama ini kita hidupi itu sudah berakhir. Dan Tuhan sedang memulai sebuah tatanan zaman yang baru. There's a new era, not just a new season, but it's a new era. Tuhan keluar dari sistem. Ketika tabir bait suci robek dari atas sampai ke bawah, Tuhan keluar dari tatanan sistem agama yang ada pada waktu itu. Bahkan saya terus menyuarakan suara kenabian ini kepada gereja sejak pandemi ini, di mana seluruh tempat ibadah yang dianggap suci di seluruh dunia tidak bisa lagi dipakai untuk ibadah. Orang mengalami Tuhan di tempat-tempat tertentu dengan cara tertentu, dengan liturgi ibadah tertentu. Dan saya menyuarakan ini bahwa kita sedang ada pada era yang disebut post-religious era. Kita sedang ada pada era berakhirnya era agama. Bukan berakhir eranya Tuhan, tapi era agama. Karena mungkin sekali kita beragama tanpa Tuhan. Mungkin sekali kita beragama tanpa punya sifat dan karakternya Tuhan. Mungkin sekali kita punya agama, tetapi kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan orang mati, bisa membeli jalan keluar di tengah kebuntuan. Kita bisa saja beragama dan mentaati semua syariat agama, tapi dalam waktu yang sama kita menyangkali realitas Tuhan yang kita sembah lewat semua ritual-ritual agama dan syariat-syariat agama kita. Kita sedang ada pada berakhirnya era agama, post-religious era. Saya akan menjadi orang pertama yang akan mendukung hapus identitas agama dari KTP kita. Hapuskan itu. Memalukan ketika di KTP agamanya Kristen, tapi kemudian ada di penjara karena korupsi. Memalukan ketika agama ditulis namanya Paulus, jelas Kristen. Tidak mungkin Islam, tidak mungkin Buddha, pasti Kristen. Memalukan nama Paulus, tapi kemudian hidup kawin cerai. Nama Thomas tapi pengedar narkoba. Udah jelas agamanya Kristen. Saya akan jadi orang pertama yang mendukung
Hapuskan identitas agama dari KTP kita. Supaya apa? Yang ada identitas kita cuma satu, kita Indonesia. Selama kita masih mempertentangkan tentang agama mayoritas, minoritas, mayoritas suku, minoritas suku, dan terpecah-pecah barat, timur, tengah, dan merasa yang barat punya hak lebih atas bangsa ini, lebih Indonesia, kita harus buang pemikiran ini. Kalau kita ingin maju sebagai sebuah bangsa, kita harus kembali kepada identitas jati diri kita bahwa kita Indonesia. Kita bukan Islam, kita bukan Kristen, kita bukan Buddha, kita Indonesia dulu. Biarkan Kristen, Islam itu menjadi hubungan pribadi saudara dan saya dengan Tuhan. Kita tidak perlu pamerkan itu, kita tidak perlu mendeklarasikan itu, dan biarkan karakter, karya, buah-buahmu, integritasmu itu yang akan berbicara lebih keras dari sekedar sebuah slogan agama. Daripada sekedar berseru Tuhan, Tuhan, tapi kita hidup memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Terus ketika tabir suci terbelah dua, Tuhan keluar. Tuhan keluar dari rumah yang dibangun oleh tangan manusia. Karena dia punya rumah yang baru. Lihat bersama dengan saya dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Nah, sebelum saya akan baca ini, ayat ini, kita akan mundur sedikit. Kita akan mundur sedikit karena kita bicara tentang the journey of God's presence. Perjalanan hadirat Tuhan, perjalanan Tuhan. Dimulai ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dipimpin oleh imam namanya Imam Eli. Bait suci berdiri di Silo. Bangsa hidup dalam kelimpahan di tanah perjanjian. Tapi kemudian di bawah Imam Eli, lambat laun, Imam Eli matanya menjadi kabur, perutnya buncit, tidak lagi gesit, tidak lagi dinamis. Bahkan sebagai ayah, Eli gagal mendidik anaknya karena 2 anaknya menjadi orang yang tidak takut Tuhan, tidak kenal Tuhan, melakukan imoralitas dalam bait suci, perzinahan, pelacuran dalam bait suci. Dan ini juga yang terjadi dalam gereja. Ada banyak pendeta sukses di mimbar tapi hancur di keluarga. Ada banyak gembala nama besar di media sosial atau di panggung-panggung publik, tapi kemudian tidak disukai, dibenci, dan anak-anak kepahitan. Anak-anaknya terikat narkoba. Ada banyak anak gembala, anak pendeta yang hancur dan rusak. Kan ayahnya tidak bisa mendidik dan tidak menjadi teladan. Kehilangan visi seperti Eli. Dan apa yang terjadi, tabut perjanjian kemudian dirampas oleh orang Filistin. Ada di kuil Dagon, dibawa, dirampas dalam peperangan. Israel kalah dan tabut perjanjian pun dirampas. Tapi kemudian ketika tabut perjanjian di kuil Dagonnya orang Filistin, setiap pagi kuil Dagon dia akan rebah, jatuh, sujud di hadapan tabut perjanjian Tuhan ini. Sampai terakhir kepala Dagon putus berbicara tentang Tuhan, Raja di atas segala raja, berkuasa dan maha kuasa. Dan segala ilah dan Allah lain yang bukan Tuhan, dia harus tunduk. Dia harus tunduk dan takluk. Tuhan tidak bisa ditaruh di tempat yang sama. Tuhan tidak bisa disandingkan dengan dewa-dewa dan ilah-ilah yang lainnya. Dia di atas segala ilah dan Allah yang boleh disebut siapapun juga.
Dan kemudian orang Filistin memindahkan tabut perjanjian. Dipindahkan ke rumah seorang yang bernama Abinadab, seorang imam. 20 tahun tabut perjanjian di Kiryat Yearim di rumah Abinadab ini. Nah ingat, ketika kita bicara tentang tabut perjanjian, kita berbicara tentang eksistensi Tuhan secara jasmani. Kita berbicara tentang the tangible presence of God. Kehadiran Tuhan yang tangible, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh. Dan bisa manifestasinya secara jasmani kita bisa lihat. That's what the Ark of Covenant represent. Tabut perjanjian melambangkan tentang Tuhan dan firman-Nya, Tuhan dan otoritasnya ada di situ, Tuhan dan berkat-Nya ada di situ. Itulah tabut perjanjian. So di mana ada tabut perjanjian, di situ ada firman, di situ ada berkat, di situ ada mujizat, di situ ada produktivitas di mana tabut perjanjian, ada kemenangan di situ, ada kemuliaan. Ada kemuliaan Shekinah di antara kedua kerub di tabut perjanjian itu. Jadi tabut perjanjian ada di rumah Abinadab selama 20 tahun. Sampai kemudian Daud menjadi raja. Nah, barulah kemudian Daud. He is a man of the presence of God. Daud adalah orang yang cinta hadirat Tuhan luar biasa. Yang pertama dia lakukan adalah ini. Aku ingin Tuhan, aku ingin tabut perjanjian Tuhan ada di kotaku. Aku ingin tabut perjanjian ada di kota Yerusalem. Karena dia tahu dia jadi raja karena Tuhan, bukan karena kekuatan sendiri. Niatnya baik, tapi caranya yang salah. Belajar dari Daud. Niat saja baik tidak cukup. Punya niat, semangat melayani Tuhan saja nggak cukup. Saudara, hari-hari ini Tuhan ingin kita betul-betul harus akurat. Nggak cuman niatnya baik, tetapi harus mengikuti caranya Tuhan. Pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kita harus mengerjakannya dengan cara Tuhan. Karena sangat mungkin sekali kita melakukan pekerjaan atas nama Tuhan, kita bilang untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, tetapi dengan cara-cara manusia. Cara-cara agama-agama kafir yang lain yang ada di sini. Nah, Daud membawa tabut perjanjian dengan dia bangun sebuah kereta yang baru ditarik oleh lembu. Dan ini bukan cara Tuhan, ini cara agama, cara dunia, ini cara sistem agama. Itu sebabnya tergelincir. Nah, ini yang terjadi di sini. Lihat pasalnya yang ke 2 Samuel ini, kita lihat bersama pasalnya ke-6 ayat 11 sampai 14. Dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan lihat dampaknya, akibatnya. Ketika tabut Tuhan ada di rumah keluarga Obed Edom ini, God is in the house. Dikatakan dan Tuhan memberkati Obed Edom. Bukan cuma Obed Edom pribadi, dan seisi rumahnya. Tuhan ada di rumah saudara. Dan apa yang terjadi kalau Tuhan ada di rumah saudara? Maka dikatakan di sini, Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Maksudnya Daud, niatnya Daud, pindahkan tabut perjanjian dari rumah Abinadab ke kota Yerusalem. Tapi dia melakukan dengan cara yang salah. Dengarkan ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan.
Karena sangat mungkin sekali saudara punya niat yang baik, saudara ingin melayani Tuhan, saudara ingin bisnis, saudara ingin keluar dari krisis ekonomi, punya ide-ide bisnis, punya ide-ide pelayanan, saudara mungkin punya ide banyak. Tapi perhatikan saudara, bisa saja itu ide dari Tuhan, Tuhan yang taruh itu di hati saudara, Tuhan yang lahirkan itu dalam diri saudara. Tapi selalu ingat saudara, yang menentukan bukan cuma idenya dari Tuhan, tapi harus melakukan dengan cara Tuhan dan kuasa dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Daud tergelincir, Uzza-Ahyo anaknya Imam, anaknya Abinadab itu mati seketika. Karena lembunya tergelincir dan tabut perjanjian mulai miring, dan Uzza-Ahyo dia ingin memegang tabut, dan kemudian murka Tuhan terjadi seketika itu. Daud marah sekali. Pertama Daud marah karena dia berkata, Tuhan kenapa? Aku ingin Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Mungkin beberapa di antara saudara seperti itu hari-hari ini. Saudara marah dengan Tuhan karena saudara berkata, Tuhan aku mengasihimu, aku melayanimu, aku memberi. Niatku adalah ini, bisnis untuk menjadi berkat. Aku menabur, aku memberi, aku kasih perpuluhan Tuhan. Aku memberi banyak buat pelayanan-pelayanan, yayasan-yayasan. Tapi kenapa bisnisku tergelincir? Kenapa? Kemudian ada korban. Kenapa ada yang mati? Uzza-Ahyo mati. Kenapa anakku mati? Kenapa suamiku mati? Kenapa bisnisku akhirnya bangkrut Tuhan? Padahal selama ini niatku bisnis, niatku pelayanan, niatku lakukan ini adalah untuk Tuhan. Untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa tergelincir? Dengar ini saudara, Daud marah. Dan saya yakin hari-hari ini ada banyak saudara para pengusaha yang marah sama Tuhan. Saudara marah sama Tuhan karena bisnismu tergelincir, karena engkau kepleset. Akhirnya bisnismu harus disita, bisnismu gak jalan. Dan lebih parah lagi, ada korban yang meninggal. Mungkin di perusahaan saudara menjadi klaster baru COVID. Saudara marah seperti Daud. Kemudian itulah kemudian ketika tergelincir itulah tabut perjanjian 3 bulan ada di rumah Obed-Edom. God, Tuhan ada di rumah Obed-Edom. Dan ketika Tuhan ada di rumah Obed-Edom, rumah Obed-Edom diberkati dan seisi rumahnya. Menarik sekali. Karena 20 tahun di rumah Imam Abinadab tidak pernah disinggung. Tidak pernah disinggung bahwa ketika tabut perjanjian ada di rumah Abinadab selama 20 tahun, Abinadab diberkati, seisi rumahnya diberkati. Tidak disebut ada ayat itu. Cuman Obed-Edom. Cuma ayat ini yang berkata bahwa Obed-Edom diberkati dengan seisi rumahnya karena tabut perjanjian. Dan berita tentang Obed-Edom diberkati ini menyebar. Itu yang membuat Daud berkata, enggak boleh. Berkat Tuhan cuma ada di rumah Obed-Edom aja. Berkat Tuhan harus dipakai, dibawa, dinikmati seluruh bangsa. Berkat Tuhan harus dinikmati seluruh bangsa Israel. Itu sebabnya Daud berkata, yuk kita siapkan imam-imam. Kali ini Daud ketika dia marah, dia menyelidiki firman. Dengar ini saudara, kalau mungkin saudara lagi marah sama Tuhan, saudara kecewa sama Tuhan, itu human banget. Itu semua bisa lakukan itu. Saya juga kadang-kadang marah saudara. Saya sama istri bisa marah saudara. Marah ketika orang yang saya besarkan kemudian mengkhianati dari belakang. Marah ketika anak yang saya ambil dari SD kelas 6 sampai selesai kuliah dan sama sekali gak mau membangun hubungan sampai hari ini. Jengkel, marah, iya. Daud seperti itu.
Tapi dalam kemarahannya Daud, dia tidak terus marah-marah dan pahit hati. Enggak, dia datang pada Tuhan, dia selidiki firman, salahnya di mana. Oke? Dan ini yang harus lo lakukan, periksa firman, pelajari firman, kelirunya di mana, tidak tepatnya di mana Tuhan, tidak akuratnya di mana Tuhan. Dan Daud menemukan bahwa kesalahannya adalah ini. Tabut perjanjian harus dipikul di pundak para imam, bukan ditarik oleh kereta, walaupun itu kereta yang baru ditarik oleh lembu. Itu prinsip yang sangat penting sekali, bahwa fokus Tuhan itu adalah manusia. Pengurapannya itu atas manusia, darahnya menebus manusia, Roh Kudus dicurahkan ke atas manusia. Saudaralah yang menjadi carrier of the glory of the Lord. Pertanyaannya adalah ini. Mengapa Tuhan pilih Obed-Edom? Kenapa tabut perjanjian keluar dari bait Allah yang ada di Silo dan kemudian ada di rumahnya Obed-Edom? Kenapa dari sekian banyak imam, dari sekian banyak orang, bahkan Obed-Edom ini, saudaraku, Obed itu artinya adalah hamba. Edom itu campuran Israel dengan Edomite, itu musuh-musuhnya Israel. Jadi ada campuran. Kenapa Obed-Edom? Dan ini akan menjadi kunci juga buat saudara. Karena mungkin sudah berpikir dan bertanya, kenapa sih kok Tuhan mau tinggal di dalam saya? Kenapa Tuhan mau hadir di ruang tamu saya? Kenapa Tuhan mau hadir di rumah saya? Kenapa? Kenapa Tuhan mau hadir di situ? Jawaban yang pertama adalah ini. Karena Obed-Edom, dia orang yang hatinya terbuka. Hatinya terbuka. Tidak mudah buat Obed-Edom untuk mengambil tanggung jawab itu hari itu. Karena dia baru saja melihat Uzza-Ahyo mati. Kena murka Tuhan karena memegang tabut itu. Nah sekarang tabut yang sama ini masuk ke dalam rumahnya. Apa nggak scary itu, saudara? Agak menakutkan. Tapi Obed-Edom hatinya terbuka. Dia terbuka. Ini yang dibutuhkan yang pertama. God's in the house. Untuk Tuhan kerasan tinggal dalam rumah saudara. Untuk Tuhan ada dan kerasan, bukan cuma hadir tapi dia kerasan di rumah saudara. Betah di rumah saudara. Ini yang bikin Tuhan betah di rumahnya Obed. Hatinya terbuka. Wahyu pasal 3 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa yang membuka hatinya, aku akan masuk, aku akan diam, tinggal dan makan bersama-sama dengan dia. Miliki hati yang terbuka. Hati yang terbuka buat Tuhan. Walaupun ada resiko ketika engkau buka rumahmu, ketika engkau buka rumahmu untuk Tuhan masuk di rumahmu, seperti di rumah Obed-Edom, ada resiko. Kan itu berarti saudara akan nggak bisa kompromi dengan dosa. Saudara transparan, karena Tuhan itu terang. Semua yang dalam rumah saudara akan ditelanjangi ketika engkau buka rumahmu buat Tuhan. Tapi yang kedua adalah ini. Obed-Edom adalah seorang pemuji dan penyembah. Dia pemuji dan penyembah. Dikatakan sudah dalam 1 Tawarik pasal yang ke-15. Dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua. Zakaria, Zaaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matika, Elifele, Mikea, dan Obed-Edom serta Yehiel. Para penunggu pintu gerbang, para penyanyi yakni Heman, Asap, Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot. Inilah Obed-Edom dikatakan sini dengan kecapi 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Mereka pemusik, mereka pemuji penyembah. 1 Tawarik 15 ayat 18 sampai 21.
Yang pertama adalah memiliki hati yang terbuka. Itu sebabnya Tuhan kerasan betah di rumahnya Obed-Edom. Ada transparansi dan berani, saudaraku. Dan kedua, hati yang memuji menyembah Tuhan. Obed-Edom dengan imam-imam lain di sini adalah pemuji penyembah. Dengan para Lewi yang lain, pemusik, kecapi di sini. Mengiringi pujian penyembahan. Seperti Yoas sedang mengiringi saat ini. Tapi yang ketiga adalah ini. Obed-Edom dia punya hati yang melayani. Hatinya hati hamba. Hati hamba. Arti nama dari Obed-Edom itu sendiri, itu artinya adalah Obed, itu artinya the servant who honor God in the right way. Itu arti kata Obed. Seorang hamba, pelayan yang menghormati Tuhan dengan cara yang benar. Who honor God in the right way. Servant who honor God in the right way. Sementara Edom itu artinya adalah one who causes to blush. Seseorang yang bikin kejutan. Inilah Obed-Edom. Dia seorang hamba. Tuhan akan kerasan kalau kita punya sikap yang ketiga seperti Obed-Edom ini. Seorang hamba Tuhan yang hatinya melayani, tapi juga dia orang yang menghormati Tuhan dan melakukan semua dengan caranya Tuhan. Hari ini, tiga hal ini. God's in the house. Tuhan ada di rumah saudara. Nah, kalau Tuhan di rumah saudara, di sana ada berkat, kemenangan, kemuliaan, kesembuhan, dan mujizat. Dimulai dengan sebuah keyakinan, dimulai dengan iman. Karena memang disitulah Tuhan hari ini sedang bekerja. Dia tidak ada lagi di balik tirai. Karena tirai sudah robek. Dia tidak ada lagi di gedung gereja. Dia tidak ada lagi di belakang mimbar. Tapi dia ada di ruang tamu saudara, di dalam diri saudara. Dia maha hadir. Dia hadir di mana saudara hadir di situ. That's where God is. Tapi hari ini, tiga kata ini, 3 bulan Taut perjanjian di rumah Obed-Edom. Dan Obed-Edom diberkati dengan seisi rumahnya. Ada berkat di rumah saudara. Kalau ada Tuhan di situ ada berkat. Tapi untuk Tuhan bisa bekerja berkarya dalam rumah saudara, pastikan yang pertama saudara punya hati terbuka seperti Obed-Edom membuka rumahnya untuk tabut perjanjian itu masuk tinggal, menelanjangi rumahnya dan menerangi rumahnya. Tapi yang kedua, dia punya hati menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Dia pemusik. Tapi yang ketiga adalah ini, dia punya hati yang melayani, hati yang melayani Tuhan. Hati yang menghormati Tuhan, melayani dengan caranya Tuhan. Dan siap untuk kejutan yang besar. Hari ini, yuk saudara, kita siapkan hati kita. Dan terima berkat ini. Dan syukuri berkat ini. Karena sesungguhnya, God is in your house. Tuhan ada di rumah saudara. Tuhan ada di ruang tamumu saat ini. Yuk kita berdiri sama-sama dan kita nyanyi sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengar ini saudara. Tahu perjanjian bicara tentang tahta Tuhan di bumi. Bicara tentang realitas Tuhan yang bisa dilihat di bumi ini. Bicara tentang the tangible presence of God. Hadirat Tuhan yang nyata, bisa disentuh, bisa dilihat. Itu sebabnya Yesuslah tabut perjanjian 2000 tahun lalu. Allah yang adalah roh menjadi manusia. Dan dia bisa dilihat, bisa disentuh, bisa didengar oleh kita semuanya hari ini. Karena itu saudara, dia ada di dalammu, dia ada di ruang tamumu. God is in the house. Nah, if God is in the house, there's a blessing, there's miracle, there's healing, there's wisdom. Semua yang saudara perlukan ada saat ini bersama dengan saudara di rumah saudara.
Cuma dimulai dengan kata ini, yakin. Dimulai dengan ini, terbukalah buat Tuhan. Jadilah pemuji penyembah Tuhan. Karena itu yang atmosfernya Tuhan adalah pujian penyembahan. Tuhan kerasan kalau ada pujian penyembahan. Di sana ada musik. Tuhan akan kerasan di sana ketika dia lihat punya hati yang melayani dan menghormati dia. Dia akan kerasan. Bukan cuma tinggal, tapi dia akan bekerja, berkarya. Tuhan bisa tinggal di rumahmu, tetapi kemudian engkau nggak lihat Tuhan berkarya nyata dalam hidupmu. Karena kehilangan 3 hal ini. Kau tidak buka hatimu buat dia. Kau tidak punya hati yang melayani Tuhan dan melayani orang sekelilingmu. Yuk sekali lagi kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Siapkan diri saudara. Dan apa yang terjadi di rumah Obed-Edom terjadi di rumah saudara saat ini. 3 bulan saja. Kalau Obed-Edom cuma 3 bulan. Tetapi hari ini Tuhan di dalam saudara, di rumah saudara bukan cuma 3 bulan. Kita sudah hampir 10 bulan saudaraku. Tabut perjanjian di rumah saudara sudah hampir 9 bulan. Katakan begitu. Tapi bukan cuma 9 bulan. Tapi selama-lamanya tabut perjanjian di dalam saudara dan di rumah saudara. God's in the house forever and ever and ever. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kemuliaan terjadi di sini. Haleluya. Saat ini saya berdoa kesembuhan buat saudara yang sakit di rumahmu saat ini, di kamarmu. Mungkin kau di rumah sakit sedang mendengarkan saya saat ini. Kesembuhan dari COVID-mu dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan dari tumormu, dari kankermu. Kesembuhan dari mahmu. Kesembuhan dari migrenmu, dari vertigomu. Dalam nama Yesus Kristus saya ucapkan saat ini, be healed in Jesus name. Sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Biar yang lemah berkata aku kuat, yang sakit berkata aku sudah sembuh. Saat ini dalam nama Yesus Tuhan, sebagaimana berkat Tuhan dicurahkan di rumah Obed-Edom karena tabut perjanjian ada di sana, saya ucapkan berkat-berkat sekarang ini buat bisnismu, kesehatanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, studimu. Saya deklarasikan God's blessing upon you. Tuhan, mujizat Tuhan bagi hidup saudara sekarang ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ambil dan terima mujizat itu, terima mujizat itu, terima kelepasan, terima kemuliaan, terima kemenangan itu dari semua pergumulan hidup saudara sekarang ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back,
no turning back. Kristus itu cukup. Semua yang saudara perlukan ada di dalam nama itu. Tabut perjanjian itu semua yang dibutuhkan Obed-Edom ada di situ. Ada kemurahan, ada anugerah, ada kesembuhan, ada pengampunan, ada mujizat. Saudara, kalau engkau punya Tuhan, kau orang paling kaya di atas muka bumi ini. Apapun yang terjadi itu tidak akan mengubah fakta bahwa saudara orang yang diberkati, saudara orang yang sangat kaya dalam semua hal, karena Yesus di dalam saudara. Tabut perjanjian itu ada di dalam diri saudara. Saya akan tutup dengan cerita ini. Ada seorang peternak, dairy cow, di Pennsylvania di Amerika. Dia peternak dan indah sekali. Peternakannya dia cukup besar, dilalui sungai yang mengalir. Tapi sayangnya adalah ini, air sungainya ini tidak bisa diminum oleh ternak sapinya. Tak bisa diminum. Bau, very sting. Jadi sapinya gak bisa minum air dari sungai itu. Dia harus gali sumur. Dia harus gali sumur untuk bisa minum sapinya ini. Sampai satu titik peternak ini sudah gak tahan lagi. Akhirnya dia jual peternakannya ini, ranchnya ini. Dia jual. Gak tahan dengan bau air dari sungai yang melewati peternakannya. Dia jual $833. Ini 1900-an. Ini true story. Dia jual. Dan dia pindah. Orang yang membeli ranch ini, ladang peternakannya dia ini, mencium bau yang sama. Kemudian panggil ahli untuk meneliti kenapa air sungai yang melewati peternakannya bau. Barulah kemudian ditemukan. Ternyata kenapa bau? Karena di dalam situ itu ada tambang minyak. Ada oil mine, ada tambang minyak yang besar. Dan itu menjadi penemuan tambang minyak terbesar di Pennsylvania ini. Yang nilainya di atas 100 juta US dollar. Dan peternak ini cuma menjualnya $833. Saya mau beritahu buat saudara. Kalau saudara punya Tuhan, punya Yesus di dalam saudara, saudara punya tambang minyak yang nilainya tidak terbatas. Hanya karena mungkin saudaraku ada sedikit bau-bau dan kesulitan, saudara jangan jual Yesusmu, jangan jual ladang itu. Nah, ini mungkin secara jasmani buat lahan saudara, tanah saudara, peternakan saudara. Jangan tergesa-gesa jual bisnis saudara hari ini. Walaupun mungkin sting, bau, dan sepertinya nggak ada harapan. Dengar ini, kalau engkau punya Kristus, itu cukup. Dia bisa ubah. Dia bisa ubah yang bau dan menjengkelkan menjadi tambang minyak. Menjadi perkara yang besar. Hal yang saudara jengkel dan tidak suka, itu bisa menjadi awal startup bisnis yang baru, penemuan yang baru buat saudara. Mari angkat tangan saudara saat ini dan terima berkat Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus. Lepaskan anugerah ini, berkat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebagaimana Tuhan kau memberkati rumah Obed-Edom. Walaupun hanya 3 bulan dikatakan. Dan kami tahu Tuhan, kalau engkau memberkati bukan cuma 3 bulan, tapi selama-lamanya. Karena kasih setiamu selama-lamanya. Karena engkau tinggal bersama dengan kami, di dalam kami. God is in your house. Tuhan ada di rumah saudara selama-lamanya. Dan selama-lamanya di situ ada berkat yang engkau butuhkan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku deklarasikan berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kekasih Tuhan, siapkan diri saudara dan terima berkat dari Bapa di surga. Mari angkat kedua tangan saudara dan terima berkat ini. Kekasih-kasih Tuhan yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Kembalilah pulang saat ini dan terima anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga.
Kasih Yesus yang sempurna menyertaimu. Urapan kuasa Roh Kudus dengan segala karunia mengurapimu dan memakai hidupmu. Dan terimalah saat ini deklarasi berkat buat roh, jiwa, tubuh saudara, keluarga saudara. Mari saudara aminkan dengan keras berkat ini. Karena amin itu artinya saudara setuju. Terjadilah kepadaku seperti apa yang firman Tuhan katakan. Aminkan berkat ini dengan suara yang keras. Diberkatilah keluargamu. Diberkati orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati bisnismu, diberkati studimu, diberkati perjalananmu, diberkati pelayananmu, dan apa saja yang kau sentuh dengan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Baik saudara yang diberkati Tuhan. Lagi Happy Sunday, selesai ini ambil waktu saling mendoakan, sharing, bagi diskusi, bagikan ini. Ya, sekali lagi saya ingin mengingatkan lagi, jangan lupa untuk saudara subscribe YouTube Father's House dan juga YouTube pribadi saya untuk dengarkan khotbah-khotbah yang lain, pesan-pesan yang lain hari-hari ini. So, sampai jumpa minggu depan. Kita masih bersama-sama dan minggu depan kita punya special guest yang akan melayani kita, menyampaikan pesan Tuhan untuk kita. Oke, God bless you. Happy Sunday.